Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Jenglira bersama Abdul Rois Murtado dari Prodi Tadris IPA kelas B. Kami akan menjelaskan tentang kajian hadis dalam studi Islam yang meliputi pengertian hadis, kedudukan hadis, fungsi hadis, dan hubungan hadis dengan Al-Quran. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Namun, hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takdir. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, perkataan Nabi atau qauliyah adalah segala yang dikatakan oleh Rasul, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan, maupun larangan. Adapun contohnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak sholat karena tertidur atau karena lupa, maka hendaklah ia mengerjakan sholat itu ketika ia telah ingat. Yang kedua, perbuatan Nabi adalah segala perbuatan dan perilaku yang dilihat oleh para sahabat Rasul. Perilaku tersebut yaitu adalah masalah ibadah, muamalah, dan sebagainya. Adapun contohnya ialah Rasul melakukan sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang terakhir, takririyah adalah sikap diam Rasulullah SAW. Sikap diam ini dilakukan saat Rasul mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh para sahabat, baik dapat berupa ucapan, perbuatan, baik kejadian tersebut disaksikan Rasul secara langsung maupun didengarnya. Keadaan diamnya Nabi itu dapat dilakukan pada 2 bentuk, yaitu yang pertama, Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dalam hal ini, kadang-kadang Nabi mengetahui bahwa siapa pelaku berketerusan melakukan perbuatan yang pernah dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukannya. Dalam bentuk lain, Nabi tidak mengetahui berketerusannya si pelaku itu melakukan perbuatan yang dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini menunjukkan pencabutan larangan sebelumnya. Yang kedua, Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Diamnya Nabi dalam hal ini menunjukkan hukumnya adalah meniadakan keberatan untuk diperbuat, karena seandainya perbuatan itu dilarang tetapi Nabi mendiamkannya, padahal ia mampu untuk mencegahnya, berarti Nabi berbuat kesalahan, sedangkan Nabi bersifat terhindar dari kesalahan. Kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, diantaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Taatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan mentaati Allah, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Dari ayat di atas jelaslah bahwa hadis itu juga adalah wahyu. Bila
wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi, yaitu yang pertama dari segi kebenaran materinya dan yang kedua segi kekuatan penunjuknya terhadap hukum. Fungsi hadis. Terdapat 4 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ditetapkan oleh ulama Atsar, yaitu A. Bayan at-takrir, disebut juga dengan bayan at-taklid dan bayan at-isbat. Dalam hal ini, hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. B. Bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau samar tidak dapat diketahui, memberikan persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum. C. Bayan at-tashri. Bayan at-tashri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid al-kitab al-karim. D. Bayan an-nasah. Secara bahasa, an-nasah memiliki arti yang beragam. Di antaranya, al-ibtal, membatalkan, al-ijalah, menghilangkan, at-tahwil, memindahkan, atau at-ta'ir, mengubah. Adapun yang disebut dengan bayan an-nasah adalah adanya dalil syara yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Hubungan hadis dengan Al-Quran. Pada dasarnya, hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengalaman hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.